sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya orang yang sholat itu mencegah kemungkaran. Sak wangsulipun wonten kalimat utawi wonten kata-kata nah awake dhewe nglakoni kemungkaran gaya apa nglakoni salat. Kula nyuwun penjelasanipun. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholata sak temene salat iku tanha bisa nyegah anil faksha wal mung. Pertanyaane sholat yang bagaimana? Yang kedua faksha mungkar yang bagaimana? Kita bahas masalah sholat. Jadi di situ ada dua pembahasan kita. Pertama tentang masalah sholat, kedua faksha ambek mungkar. Tergantung kita mandangi dari sisi mana. Kalau sisi kacamata syariat, sholat ya sing dilakoni jasad iki. Diawali takbir, dipungkasi salam, anggota jasmaniyah ini. Faksha perkara keji. Mana? Ya jasmani nglakoni perkara maksiat keji. Mungkar ingkar kita dari kebenaran jasmani. Tapi kalau jenengan menarik tiga item ini dari sisi hakikat, beda. Sholat miturut hakikat bagaimana, faksha perilaku faksha wal mungkar bagaimana. Padahal sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perkara keji dan mungkar. Pertanyaannya, sholat yang bagaimanakah yang bisa menyegah dua perilaku ini? Kalau kita berbicara sholat syariat, ya takbir dipungkasi salam kuwi tidak menyentuh urusan ruhaniyah. Akhirnya jasmani kita tidak mudah ngelakoni keji, perkara keji dan perkara mungkar. Indan nas di mata manusia, karena jasmani bes. Tapi kalau kita geser sedikit dari kacamata hakikat, berarti ruhaniyah. Piye sholati ruhaniyah iki? Nyun sewu mungkin bisa dipaham dalam Al-Baqarah juga ayat 238. Mengapa di situ Allah kok menambahi di samping sholat maktubah iku ada sholat lagi wassolatil wusta. Hafidu do ngreksa sira kabeh as-sholawati ing pira-pira sholat. As-sholawati ki jamak berarti ai al-maktubah, sholat yang wajibkan berarti secara jasmani 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ayatnya nggak berhenti, nggak ada tanda nyun sewu wakaf, nggak ada. Justru ada wawu sebagai wawu ataf penyambung, betul asal berhenti. Wassolatil wusta, sholat yang tengah. Niki ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, sholat maghrib. Loh, sholat asar maghrib kan sudah kesebut di maktubah tadi. Sedikit aja nek jenengan purun melihat isi di dalam Al-Qur'anul Qadim surat Al-Baqarah ayat 238. Apa? Wassolatil wusta.
Inilah Pak yang dimaksud wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Sholat jasmani yang dikasih roh, akmaliyah yang dikasih roh. Berarti sholat 5 waktu iku nek gak dikei roh, iku laksana seperti al-akmalu suwarun qaimatun, seperti patung yang tidak ada ruhnya. Lalu biar sholat ini tidak seperti patung, artinya biar bermanfaat sehingga bisa untuk anil faksa wal mungkar. Bagaimana? Wa arwahuha utawi roe sholat iku wujudu siril ikhlas fiha. Wujute sampean kudu nekakno wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem salat. Wis titik. Apa wujude rahasiane ikhlas? Hati jenengan gak merasa yen jenengan sing iso nglakoni. Hati sampean tidak boleh merasa diri Anda yang melakukan. Itulah ikhlas. Seperti tukang parkir dititipi, gak merasa memiliki, suatu saat itu diambil dia mesti legowo. Legowo Pak. Makanya ayat ini juga gandeng ambek ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholat ibadahmu iku wae Gusti Allah. Berhubung nafsu angkruk-angkruk ning telenge ati sampean kali kula, nyesek nang sampean dikongkon ngaku kita dipaksa oleh nafsu ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan karena sholat itu milikku. Ngoten lho Pak yo. Makanya wassolatil wusta itu adalah sholatnya ruh. Apa sholatnya ruh? Ikhlas. Ikhlas berarti apa? Gak merasa kita yang melakukan. Justru hati kita merasa ini semua milik Allah. Sholat ini milik Allah. Barulah sholat yang seperti ini waqumu lillahi qanitin ay khosyiin bisa khusyuk. Ya sholat yang seperti inilah sholat yang bisa mencegah faksa, keji, mungkar lan ingkar. Faksa perbuatan keji ku pundi? Jenengan dolim nang Allah hati ini. Contoh kula. Saya beriman, dalam hati saya ada iman sing nyolong ati lho, bukan jasmani. Ati iki duwe iman sing nyolong pelemku si'ah. Berarti atiku iku telah faksa nang Gusti Allah. Dolim, melampaui batas. Karena saya menuhankan ada Tuhan lain sebagai penguasa perkara itu tadi. Wis niki sik dereng saged diterima, pun dipaksa lho ya. Estu pun dipaksa. Intine Pak, nek sampean dereng saged ngimani kabeh makhluk gerak iku Gusti Allah sing gerakno, mboten saged nrimo niki. Mboten saged. Nek sik merasa kita yang bisa melakukan sendiri dalam hal apa-apa, kita nggak bisa menerima pemahaman ayat niki, mboten saged. Jadi sholat yang bagaimanakah? Jawabannya sholat yang khusyuk.
Faksa yang bagaimana, keji yang dimaksud? Kita menuhankan yang bukan Tuhan. Kita beriman pada selain Allah. Maksudnya selain Allah, ilahun wahid. Mungkar itu apa? Mungkar itu kita ingkar, gak percaya dengan ilmu amal istiqomah. Ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid yang qad tabayyana rusdu minal ghoi, yang ajaran ini untuk membebaskan ruhaniyah kita dari belengguni nafsu, kita nggak percaya. Ini maksudnya mungkar itu di situ. Sehingga nyun sewu, apapun perilaku yang muncul dalam diri kita, mesti kita aku kita yang melakukan. Satu sisi kita lalai, ada sang penggerak. Gak bisa. Kita akan merasa bahwasanya Allah yang menggerakkan, gak mungkin. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau si berbuat faksa wal mungkar lalapo sholat, lah ngono dah. Engko dhisik. Ini maksudnya kacamata yang mana? Maksudnya nggak sholat. Ono wong sholat tapi sejatine durung sholat. Ono wong sholat tapi sejatine wis sholat. Iki piye to? Ono wong gak sholat ning sejatine wis sholat. Bingung maneh tambah niki. Ngeten Pak, pun tak uraine ya. Ana wong salat ning sejatine durung salat. As-sholatu ai ad-du'a. Ad-du'a sampean artikan memohon apa menghadap. Salat itu sampean artikan menghadap apa minta, berdoa. Terserah Anda. Kalau sholat iku sampean artikan ay ad-du'a, ad-du'a sampean artikan memohon, tak jamin sampak alis sampean telas gak iso ketemu Allah. Wong nyuwun nih. Sedangkan kita tidak pernah ketemu yang memiliki. Itu namanya kalau di dalam bahasa balagho dulu ya, namanya tamanni. Ngerti tamanni? Mengharap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Bon. Itulah yang kusebut ada seseorang sholat tapi sejatinya belum sholat. Tapi sholat ini kok sampai artikan menghadap kepada Allah. Beda. Tidak meminta loh ya, menghadap. Berarti nek tujuannya menghadap adalah bertemu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan sholat itu jadikan kesempatanmu untuk munajat nang Allah. Munajat itu apa? Kamu ninggalno keakuanmu menuju keakuan Allah, itu munajat. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sebab Qur'ane ud'uni madepo sira ing ingsun dulu. Niki yang banyak yang artikan kan ud'uni njaluk sira ni ing ingsun. Wong njaluk nanggone njaluk perkara jeruk kudu metuki sing duwe jeruk dhisik. Makane kalimatnya ni ingsun. Jikalau kau niku ada syarat yang disembunyikan. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, astajib, maka tak jawab, tak sembadani. Kebanyakan kita kan enggak, Pak. Enggak metuki Allah dulu. Ati iki arep-arep tekone berarti kita madepe nang jeruk, tidak menghadap pada yang memiliki
Itu namanya nyolong. Ngambil sesuatu nggak bilang dulu pada yang memiliki. Mestinya kita moro ketemu nang Allah. Sampai nek wis ketemu, padahal tadinya itu berangkat njaluk jeruk, gak iso ngomong sampean. Mboten saged ngomong njaluk jeruk, mboten saged. Tapi mesti jeruke teko. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Jadi kita menghadap Allah itu Allah wis ngerti apa maksudmu. Ada di situ. Niki berbicara tentang adab tata krama lho Pak ya. Kita berdoa itu harus menemui Allah, menghadap. Kita sholat harus menghadap. Kalau jenengan menghadap, ya iki namanya wong sholat sejatine wis sholat. Untuk yang ketiga, wong iku durung sholat ning sejatine wis sholat. Ini diartikan bertemu. Dia ketika mohon maaf sekali lagi, dia secara dohir orang mandang wong liya jenengan nganggep iku sholat, tapi dhek gak nganggep dhek sholat. Ya iki sejatine dhek wis ah. Nek sik bingung ya gen mangan jeruk ae sik ngono. Pon gak kena dipaksa Pak niki Pak. Estu gak kena dipaksa. Tauhid itu mengajarkan bagaimana hati kita untuk meniadakan selain Allah dalam konteks wujud, dalam sifat nafsiyah, dalam konteks kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam, dalam konteks sifat ma'ani dan seterusnya. Artinya dengan cara meniadakan selain Allah di dalam diri kita inilah jenengan akan diseret Allah ning alam kefanaan. Setelah itu muncullah alam musyahadah, dan disitulah alam di mana cahaya makrifat itu nggak pernah mati, nggak pernah wafat, udah menyala terus. Disitulah maksudnya. Jadi kalimat lalapo sholat lah wong awak dhisik berbuat faksa dan mungkar. Faksa mungkar yang mana? Makanya harus dipertanyakan. Ini ada dua kacamata. Kacamata syariat begini, kacamata hakikat begini. Terserah jenengan gak gelem mangan sate sebab yo penyakit gak salah, darah tinggi. Saya entek sate limo nggak apa-apa karena nggak punya darah tinggi. Sampai nggak mangan yo nggak salah, saya makan juga nggak salah. Gitu loh bos. Nggih, lanjut. Wonten, tasih wonten ibu Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan nikmat iddat kali imdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatul ijad itu adalah nikmat penciptaane Allah terhadap makhluk lewat Nur Muhammad. Wis. Cara ibarate nikmatul ijad itu sebelum ada niki jeruk. Adanya Nur Muhammad wiji jeruk wiji nih. Itu nikmatul ijad. Sebab dengan wiji ini akan tumbuh pohon. Dengan pohon inilah akan muncul buah. Wis, iku nikmatul ijad. Sekarang pada kita, penciptaan Allah terhadap kita sebagai makhluk manusia itu namanya nikmatul ijad. Kalau imdad itu kelangsungan kebutuhan pohon ini, kelangsungan kebutuhan sampean iki
Di dalam perut nikmatul imdad itu bayi asupan-asupan dari orang tua. Lahir yang ngono, jenengan dikasih asupan-asupan sampai detik ini, sampai iki luwe ono sing dipangan, rezeki lho Pak. Wis dikatakan nikmatul imdad, iku yang bersifat ar-Rahman, kebutuhan jasmani. Tapi satu yang kita lupakan, nikmatul imdad di versi ar-Rahim, nek mau ar-Rahman. Ini yang jarang dibahas. Padahal itu Allah sudah siapkan. Tapi berhubung nyun sewu ya, cangkeme roh sampean kali kula mingkem arep laksana gelas Pak ya, ana tutupe, tak wene itu yo gak iso mlebu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum adzabun adzim. Mengapa itu ditutup Allah? Mengapa itu dikunci Allah? Karena ayat sebelumnya mengatakan sesungguhnya orang-orang yang ingkar dikasih nasihat tentang dinu tauhid atau tidak, tetap layu minun, tidak percaya, akhirnya ditutup. Nikmatul imdad yang sifatnya rohim adalah bil huda wa dinil haq, waladi huwa utawi Allah zat yang maha suci, iku alladzi kang arsala kang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan membawa agama yang bertauhid. Pun tujuannya apa? Liudhirahu, supaya jenengan mendapatkan nikmatul imdad versi ar-Rahim. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh banyak umat, tetap beliau sampaikan. Karena iki wis kontrak politik Allah terhadap setiap rasul untuk menyampaikan la ilaha illa anta, supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Wis nggih niku wau nikmatul imdad versi ar-Rahim sing jarang dibuka. Nggih. Masih ada? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah Allah berikan. Sekali lagi sebelum kami akhiri, tak tunggu WA-nya ya tadi, kalau bulan depan mulai libur ya, biar dapat mixer gitu loh ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.